Halo semuanya, perkenalkan nama aku Olca Matla Putri Purba dari Akuntansi UPI 2018. Di video kali ini, saya akan menyajikan hasil analisis artikel jurnal yang sudah saya lakukan. Happy watching guys, hope you like it. Fenomena atau permasalahan pada jurnal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana kinerja keuangan Puskesmas Meko berdasarkan analisis laporan realisasi anggaran pendapatan belanjanya. Selanjutnya adalah kajian teori. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi selama tahun buku yang bersangkutan ditunjukkan kepada pihak pembuat keputusan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud sebagai alat komunikasi dan memberi gambaran mengenai posisi dan kondisi keuangan serta kinerja perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, serta catatan dan laporan lain. Terdapat 4 komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jumingan menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan tersebut memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Mangkunagara menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja ada 2, yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan realita, sedangkan faktor motivasi terdiri dari sikap dan situasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan data dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data yang diterapkan secara sistematis. Standar penilaian indikator kinerja bagian keuangan Puskesmas Meko digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja yang dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi, antara lain dengan skala pengukuran ordinal menurut wirawan sebagai berikut: sangat baik, baik, sedang, dan kurang baik. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dari ketiga laporan keuangan, maka peneliti hanya mengambil sampel penelitian berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Puskesmas Meko pada tahun 2014. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas Meko dengan realisasi dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dengan jelas perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas Meko dengan realisasinya yang berakhir pada tahun 2014, di mana tidak terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang akan digunakan untuk anggaran tahun berikutnya sesuai kebutuhan Puskesmas. Dengan menggunakan laporan anggaran pendapatan belanja, maka rumus yang dipakai dalam perhitungan untuk pengukuran kinerja dalam kegiatan laporan pertanggungjawaban oleh bagian keuangan bendahara dan pelaporan keuangan Puskesmas Meko adalah sebagai berikut. Indikator kerja sama dengan realisasi dibagi anggaran dikali 100. Berikut perhitungan untuk mengukur indikator kinerja Puskesmas Meko, yang dimana nilai realisasi dan anggarannya didapat dari penjumlahan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Setelah data dianalisis, diperoleh capaian indikator kinerja berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Puskesmas Meko. Nilai capaian indikator kinerja bagian keuangan dinyatakan sangat baik karena mencapai 94,79% selama periode tahun 2014. Yang dimana sesuai dengan standar mutu akuntansi dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dipengaruhi dari tercapainya anggaran pendapatan belanja Puskesmas Meko, maka sumber dana dari Dinas Kesehatan pun dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan Puskesmas Meko belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan karena datanya masih kurang lengkap. Selanjutnya kesimpulan kedua,
Nilai capaian indikator kinerja bagian keuangan Puskesmas Meko 94,79% dikategorikan sangat baik karena sudah memenuhi skala pengukuran kinerja dan sesuai dengan standar mutu akuntansi. Dan yang terakhir, kesimpulan ketiga. Indikator kinerja yang sering digunakan yaitu input, output, outcome, dan benefit. Input yang dimaksudkan di sini adalah jumlah dana yang tersedia dan bahan laporan. Outputnya adalah pelaksananya kegiatan penyusunan. Outcome-nya adalah tersedianya laporan capaian kinerja keuangan. Dan benefitnya adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada karyawan. Halo semuanya, di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan SAP nomor 13 pada Puskesmas Tegarejo, Yogyakarta. Artikel yang saya gunakan untuk review ini adalah sebagai berikut. Terdapat 5 pokok bahasan dalam review kali ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk puskesmas, namun tetap memegang prinsip asas bertanggung jawab dan transparansi. Untuk mendukung hal tersebut, maka PP nomor 23 tahun 2005 diganti menjadi PP nomor 74 tahun 2012. Dengan didukung Permendagri mewajibkan untuk mematuhi standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntansi. Standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntansi adalah PSAP 13 mengenai bagaimana pencatatan, bagaimana pengelolaan keuangan. Seiring dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek laporan keuangan sebelum dan sesudah penggunaan SAP 13. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah penerapan otonomi daerah, yaitu paradigma sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Selain itu, analisis teori yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Konsep desentralisasi memberikan kemudahan kepada daerah untuk mengelola daerahnya. Dengan memenuhi 3 syarat berikut. Rasio keuangan dibagi menjadi 4, dengan pengertian seperti berikut. Topik 3 membahas mengenai metodologi penelitian dengan desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel penelitian kali ini adalah berkaitan dengan analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan SAP. Objek penelitian artikel ini adalah laporan keuangan Puskesmas Tegarejo tahun 2016 dan 2017. Waktu penelitian ini adalah selama 6 bulan dan tempat penelitian ini berlokasi di daerah Tegarejo, Yogyakarta. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk menelusuri data historis. Teknik analisis data yang digunakan adalah membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penggunaan SAP 13 menggunakan alat rasio keuangan. Lebih lanjut diawali dengan analisis komparatif sederhana subjek penelitian dengan membandingkan kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan dengan tahun laporan keuangan 2016 sebelum penerapan SAP dan tahun laporan keuangan 2017 setelah penerapan SAP. Alat analisis yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas apabila memiliki nilai yang tinggi maka hal tersebut baik. Rasio solvabilitas apabila memiliki nilai yang kecil maka hal tersebut baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, indikator nilai rasio keuangan adalah sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan laporan keuangan Puskesmas Tegarejo, Yogyakarta, berikut hasil perhitungannya.
Dapat diketahui bahwa secara umum menilai hasil pembanding rasio likuiditas dan rasio aktivitas cenderung mengalami kondisi perbandingan yang relatif kurang baik, yang berarti dalam analisis banding rasio tersebut di tahun 2017 memiliki tingkat rasio likuiditas dan rasio aktivitas yang lebih rendah dari laporan keuangan yang keluar tahun 2016. Berdasarkan perhitungan laporan keuangan Puskesmas Tegarejo Yogyakarta, berikut hasil perhitungannya. Rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas cenderung membaik daripada tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa tahun 2016 sebagai dasar sebelum penerapan sistem BLU lebih rendah atau relatif kurang baik daripada pelaporan keuangan yang dikeluarkan tahun 2017 setelah penerapan BLU. Puskesmas Tegarejo Yogyakarta dapat terus meneruskan asas kontinuitas dalam menerapkan PSAP nomor 13. Puskesmas Tegarejo harus melengkapi asas-asas keterbukaan atas pelaporan keuangan. Lalu Puskesmas Tegarejo diharapkan segera memperbaiki dan memperbarui cara penyajian laporan keuangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri Anifa dari akuntansi kelas B. Kali ini saya akan menganalisis sebuah artikel jurnal yang berjudul Analisis Penerapan PSHK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan pada Puskesmas Depok 3 Sleman, Yogyakarta. Pada artikel jurnal ini terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan, yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit sebagai salah satu jenis badan layanan umum yang menjadi ujung tombak dalam kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang kurang mampu mengeluhkan buruknya pelayanan penanganan pasien serta adanya masalah pengendalian biaya. Untuk mengubah status puskesmas menjadi BLUD, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Sesuai dengan Permendagri nomor 61, maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan puskesmas yang statusnya sudah menjadi BLUD adalah PSHK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Metode penelitian dalam artikel jurnal ini adalah sebagai berikut. Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang detail tentang latar belakang, sifat, serta karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Variabel penelitiannya adalah penyajian laporan keuangan. Subjek penelitiannya adalah laporan keuangan Puskesmas Depok 3 Sleman, Yogyakarta. Dan objek penelitiannya adalah Puskesmas Depok 3 Sleman, Yogyakarta. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ada 4 langkah dalam proses analisis data, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari artikel jurnal ini. Berikut perbedaan penyajian laporan keuangan Puskesmas Depok 3 Sleman, Yogyakarta dengan PSHK nomor 1. Dari aspek neraca, terlihat bahwa tingkat kesesuaiannya sebesar 35,29%. Ini adalah perbedaan pada aspek laporan operasional dan tingkat kesesuaiannya adalah sebesar 60%. Dan ini adalah perbedaan pada aspek laporan arus kas. Di sini terlihat bahwa kesesuaiannya mencapai 100%. Ini adalah perbedaan pada aspek CALK, catatan atas laporan keuangan, dan tingkat kesesuaiannya juga mencapai 100%. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan dipergunakannya PSHK nomor 1 pada pelaporan keuangan BLUD, yaitu
meningkatnya daya banding relevansi serta lebih mudah dipahami para pemakai laporan keuangan, meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta telah memenuhi apa yang telah diatur oleh Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Selanjutnya akan dipaparkan simpulan dan saran dari artikel jurnal ini. Berdasarkan artikel jurnal yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Depok 3 Sleman Yogyakarta telah mampu menerapkan PSAK nomor 1 dalam penyajian laporan keuangan yang berupa neraca sebesar 32,29% sesuai, laporan operasional sebesar 60% sesuai, laporan arus kas sebesar 100% sesuai, dan CALK sebesar 100% sesuai. Meskipun ada beberapa perbedaan, yaitu tidak adanya laporan perubahan ekuitas dan perbedaan nama laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan operasional. Ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut. Menjaga kualitas dan relevansi dalam pembuatan laporan keuangan, praktik akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK nomor 1 diharapkan terus konsisten, mencantumkan informasi yang lengkap dalam penyusutan setiap pos aset tetap di CALK, perlunya pembuatan standar atau pedoman dari pemerintah yang mengatur tentang prosedur penyusunan RBA di BLUD. Jika ada standar baru yang berlaku, diharapkan segera memperbaiki dan memperbaharui cara penyajian laporan keuangannya. Itulah pemaparan review artikel jurnal dari saya. Sekian dan terima kasih.